setelah adanya Bible, itu bisa. Nanti di ujung akan kita pertanyakan akalnya berfungsi atau tidak. Nah, jadi saudara Ferdinand bisa ikut kelas saya kalau mau belajar. Insya Allah kita akan bimbing abang supaya paham bahwa kan pernah ngaku-ngaku mu'alaf tuh, ya kan? Berarti di situ ada keputusasaan, ada trauma yang terjadi sehingga mengaku sebagai mu'alaf. Nah, bisa jadi tipuan abang itu ngaku mu'alaf bisa jadi terrealisasi benar-benar jadi mu'alaf setelah belajar sama bang Zuma. Ya, Bang Ferdinand kalau dengar, terima kasih. Amin. Ya memang parah banget dia Bang Zuma. Aduh, dia tuh apa ya, gregetan gitu loh. Orang-orang di bawah tuh, jangankan kita ya, orang-orang Kristen aja tuh yang typing tuh pada malu gitu loh. Oh ya? Iya, pada malu. Di YouTubeku itu tuh ada yang Kristen pada malu katanya. Aduh, ini makin ditonton jangan makin naikin malu-malu. Kristen yang abal-abal, jangan yang nggak berpengetahuan kamu naikin terus kamu bully abis di sini. Enggak, padahal dia kan bilang yang berdebat sama Bang Zuma katanya kan Kristennya nggak ada ilmu, harusnya kan dia kan gitu kan, kata Pak Ferdinand kan gitu. Itu Bang Zuma selama ini debat sama yang nggak ngerti. Dia bilang Bang Zuma debat sama yang nggak ngerti, katanya harus Coba dia. sini. Ternyata Mau debat lebih lawan parah. Gini mau debat soal apa? Ternyata Mau lebih debat soal parah. tentang Udah, bedain dulu antara Tuhan sama manusia. Kamu bisa nggak bedain antara Tuhan sama manusia? Lu malu nggak lihat? Jelas. Lu malu nggak lihat tadi temanmu tuh, Toshikage? Siapa? Aku baru join, aku nggak lihat. Oh, pantas. Oh, pantesan Kamu nggak lihat. komen. Pulang nonton ya. Kamu nonton di YouTube Bang Zuma lagi ya, biar kamu perhatikan bagaimana itu. Nggak usah. Kita bahas. Dia udah bilang jangan naikkan Kristen awam, dia bilang. Dia sadar. Iya, pada sombong-sombong sekarang ya gini, kalian. Kamu mau bahas apa di sini? Bedain aja dulu Tuhan sama manusia, bedanya apa? Susah banget sih. Ya sekarang begini, kamu tahu tentang ketuhanan itu yang membuktikan Yesus Tuhan itu ada 3. Saya bagi menjadi 3 faktor ya. Pertama dari sifat-sifat keilahian yang dimiliki hanya bukan 3 faktor, kucluk, 3 variabel itu namanya. Bisa diam dulu, jangan faktor. Ya, 3 dogma. Ya itu salah. ya biar 3 dogma yang 3 Tiga dogma. boleh dogma didengarkan pertama dulu apa? nggak? Biar secara jangan takut dong. Oke, kamu ngomong Nggak usah dikasih rame-rame. Ya udah, Sebentar, nggak, kamu sebentar. ngomong. Nggak usah Nanti Bang rame-rame. Zuma Rifa yang diam catat. aja dulu. Iya. Urusin hamil Udah, kamu aja. aku diam Kamu kok. urusin Kita kehamilan semua kamu aja diam. dulu. Nggak usah ribut-ribut. Hamil. Jadi gini, Bang, aku dibilang hamil sama dia. Apa lagi nih Oten? Kalau nggak fitnah nggak bisa ya naik ya. Framing. Boleh nggak diam dulu. Ini kita Lah ngapain lu suruh gua diam di rumah gua? Enak aja lu suruh gua diam. Keilahian. Nah, kalau mau lu yang diam, ambil Gua tema. dihamilin Yesus. Jangan bilang diam, ya. Ketuhanan Yesus. Sekelas Ferdinand gua juga sanggup untuk melawan orang seperti dia. Ketuhanan Emang botol. Yesus ada yang Ya. Tuhanan Yesus, kita Tuhanan bisa Yesus. buktikan Nih, dulu tentang lawan ketuhanan anak SD. Yesus. Lawan anak SD nih. Gak usah lawan Ayo, ini gua pakai baju SD. Kita mau bahas apa? Mau bahas apa? Mau bahas apa? Bebas, terserah lu mau bahas apa. Terserah lu mau bahas apa. Ayo open game. Iya, tadi itu aja yang tadi tentang ketuhanan. Yang pertama, dogma tentang pertama apa? Tuhan dan manusia. Dogma pertama kita bahas apa? itu. Ya. Dogma pertama Si apa? Charlie nih Bang. Bang si Charlie Bang. Dia bakalan Iya. cepet tantrum loh Bang. Iya, Enak dari ini Bang awal orangnya. aja udah keserupan dia dari awal. Enggak, dia enak Jadi orangnya. gini, Sebentar gini, tantrum. Ada 3 dogma Jadi ketuhanan kalian mau bahas manusia apa? Yesus. Kalian mau bahas apa? Kok masih rame sih? Udah lanjut. Itu Bang Zuma nanyain Iya, 3 dogma. lanjut. Nah, jadi tentang ketuhanan Yesus bisa dibuktikan dalam 3 hal ya. Pertama dari sifat-sifat keilahian. Sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan dimiliki oleh Yesus, tidak dimiliki oleh makhluk manapun, tidak dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki bahkan makhluk manapun. Sifat-sifat keilahian diantaranya pertama, sifat Tuhan itu suci. Siapa yang suci selain Tuhan? Yesus. Ya, siapa yang kekal selain Tuhan? Yesus. Ini aja udah kekal. salah, Bang. Tuhan suci. Apanya? Tuhan itu tiga, maha cepat suci. tiga. Iya, Tuhan itu maha sebentar, suci, sebentar. bukan suci. Udah gimana sih? Hah? Nanti aja Maria kita bukan bahas wanita pakai suci. daun pisang. Jadi gimana? Lagi Gimana? Lagi Gimana? terakhir.
Yang ketiga Ya, apa? benar, sebentar. Itu masih Anak satu SD ya. aja Itu masih soal bisa sifat mikir ya. nih anak SD. Itu masih satu soal sifat ya. Soal sifat-sifat itu masih sifat ketuhanan. Yang ketiga, Belum itu lagi Bang Zuma lagi nyatet. sebentar, kuasa-kuasa yang dimiliki hanya oleh Tuhan dan dimiliki oleh Yesus ya. Sifat kuasa-kuasa ini kuasa mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan? Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan? Aku bisa. Kamu bisa mengampuni dosa dengan Ampunilah otoritas kesalahan apa? kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada Dan kami. kamu Rumah mengikuti Natal, perkataan, kamu mengikuti doa yang diajarkan Yesus di Matius pasal 6. Jangan buru-buru tantrum, Charlie. Kita masih pengen menikmati. Gini, masih ada lagi nggak? Sekarang begini, Oh, iya, iya. Dogma yang saya kedua tadi apa? tanya, ya. Dogma yang kedua apa? Tadi yang pertama Ya, itu jadi satu sifat-sifat keilahian. Nah, yang kedua Sifat-sifat keilahian yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan hanya dimiliki oleh Yesus. Kedua, kuasa-kuasa ilahi yang hanya dimiliki Tuhan dan tidak dimiliki oleh siapapun, hanya dimiliki oleh Yesus. Ya. Dan ada lagi gelar-gelar ilahi yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan tidak ketiga dimiliki apa oleh dogmanya? siapapun. Ya, saya rincikan, saya berikan perinciannya tentang sifat-sifat ilahi. Ya, sifat-sifat Tuhan itu pertama, Tuhan itu suci. Tuhan itu sudah tadi kekal. sudah. Yang kedua Ya. kuasa-kuasa ilahi. Yang ketiga kedua apa? tentang Tuhan itu kuasa-kuasa ilahi. Ya, kuasa-kuasa Yang ilahi. ketiga? Tuhan itu bisa mengampuni dosa. Pertama. Yang ketiga apa? Ya. Dogma ketiga apa? Yang kedua, ini masih ketiga. tentang kuasa Tuhan ya. Ya, kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan ya. Tuhan bisa memerintahkan malaikat. Udah langsung yang Matius kedua pasal aja, 13 Charlie. ayat 41. Yesus memerintahkan malaikat. Wahyu pasal 22 ayat 16. Yesus memerintahkan malaikat. Ya, Lukas pasal 5 ayat 20 sampai 24. Yesus mengampuni dosa. Kembali lagi ke sana. Ya, nah, Ke dogma pertama. Iya, enggak itu ini gini ya Anda nggak Zuma, cocok kamu jadi harus guru kalau bedakan. gini. Yang ketiga, sifat-sifat ilahi yang hanya dimiliki bukan gelar-gelar ilahi yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan itu dimiliki oleh Yesus, ya. Gelar-gelar ilahi ini itu yang kalau kalian di dalam Islam itu mengenalnya sebagai Asmaul Husna. Ya, Yesus itu disebutkan ya, dia memiliki gelar ya, yang awal dan yang akhir. Wahyu pasal 1 ayat 8. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18, ya. Dia itu kekal, yang awal dan yang akhir. Begitu kamu menyebut yang awal dan yang Ini lama akhir, amat kamu sih ini. mengatakan bahwa Iya, itu lama hanya amat dimiliki sih oleh ini. Tuhan. Udah cukup, udah Ya. Udah Dia dengar. kebohongan ya. yang Anda buat. Bang Zuma menanggapi lagi, udah Saya diam bantah lu. ya. Kebohongan-kebohongan 3 ini saya bantah. Iya, bantah dulu Oke. dengan bukti ya. Iya. Yang pertama, sifat keilahian Tuhan dimiliki oleh Yesus. Ya. Sifat Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke, Itu saya sifat bantah keilahian. itu. Saya bantah itu. Ya. Bantah ucapan Yesus tuh. Yang kamu sebutkan itu kamu mengutip dari Yohanes pasal 5 ayat 30. Ya. Dan kamu tahu bahwa itu adalah sebuah pertanyaan resiprokal. Kamu paham artinya pertanyaan Sekarang resiprokal? Yesus itu mengaku bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Saya jelaskan. Allah Itu bisa sisi berbuat. keilahiannya udah hancur Iya, di saya situ. bantah. Allah Sudah bisa hancur berbuat sisi apa tanpa keilahian Yesus saya ketika bantah. dia Ya, tolong jangan mengatakan. dipotong kalau saya bantah. Ya. Ketika dia mengatakan, tunggu. Saya Ini bantah. kebohongan yang pertama dulu. Anda Ya, tadi saya berbicara. bantah. Saya bantah. Tunggu. Biarkan saya membantah 3 kebohongan Yesus dulu. Kebohongan Anda tentang Yesus. Satu dulu, satu persatu. Enak kali Anda tadi ngatur-ngatur 3 langsung. Oke, Saya ya mau sudah, bahas ya satu aja nggak bisa. lanjut. Oke. Kebohongan yang pertama yang Anda susun sebagai penganut ajaran paganisme Romawi, Anda mengatakan bahwa Yesus itu memiliki sifat suci. Anda tahu kalau Yesus tidak cebok. Apa yang terjadi dengan pantatnya? Hah? Jadi keilahian. Tunggu dulu. Burik. Ini giliran saya. Ya, lanjut. Kebohongan Anda Oke, konsep. nanti saya bantah ya. Iya. Yesus kalau makan ikan goreng, kentutnya itu baunya selangit.
Yesus menjadi mayat. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia suci? Sementara dia mati saja terkutuk dia. Orang yang mati terkutuk itu adalah orang yang penuh dengan dosa. Ingat, bagaimana Anda mengatakan Yesus itu suci sementara semua dosa-dosa Romawi, Yunani, penganut penyembah dewa pagan itu dilimpahkan ke diri Yesus. Kalau dikatakan dia menggadaikan, dia menebus, berarti dosa-dosa kalian ditebus sama dia. Berarti dia kalau dikatakan dalam pegadaian, semua utang-utang kalian itu dibayar oleh Yesus. Utang Yesus itu banyak kali. Jadi Yesus itu manusia terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menjadi kutuk dengan menebus Torah dengan cara menjadi terkutuk, sebab Anda tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Yesus manusia terkutuk, nggak suci dia. Satu. Kekal. Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia minum anggur racun, maka dia mati. Mati Yesus, tidak kekal. Sedangkan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di situ dikatakan Atanasia tidak dapat disentuh oleh kematian. Yesus tidak bisa kekal. Terus kemudian mengampuni dosa. Tidak ada di dalam original teksnya Yesus mengampuni dosa. Kalau ada, saya berhenti jadi apologet. Kalau ada, Yesus mengampuni dosa. Bahkan ketika dia Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gugur ya, kebohongan pertama gugur. Kemudian kebohongan kedua, kuasa ilahi. Apa itu? Memerintahkan malaikat. Yesus membantah itu semua. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, inilah yang aku katakan kepadamu, yaitu Yesus dari kota Nazaret, bahwa Tuhan telah menentukan dia sebagai perantara agar kemudian Tuhan memberikan mujizat, tanda-tanda, kekuatan kepada Yesus yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Baca tuh Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian penyembah-penyembah pagan, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, kekuatan apapun yang saya lakukan, mujizat-mujizat itulah yang kulakukan sekarang dan bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ketika memerintahkan malaikat, pasti itu dongeng yang tertulis di era 100 tahun abad pertama dari kitab Wahyu kan. Tidak ada pengakuan Yesus. Kebohongan kedua sudah tergulung. Gelar-gelar ilahi. Anda mau gelari dia beribu gelar, 1.000.000 gelar untuk Yesus. Faktanya apa kata Yesus ketika ditanya oleh Paulus pendiri agama Kristen di Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau Tuhan? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus manusia. Sudah? Akulah Yesus manusia. Sudah. Berasal dari kota Nazaret yang kau aniaya. Mana gelarnya kau gelar manusia? Bukan cuma gelar manusia, tetapi faktanya memang dia manusia. Bagaimana ceritanya? Anda mengatakan dia penuh gelar apa? Gelar itu hanya seperti doktor, profesor, tapi orangnya tetap manusia, sama seperti Yesus. Oh, belum selesai. Ya, sudah. Oke, jadi kebohongan ketiga itu, yang terakhir adalah awal akhir. Segala yang memiliki awal itu ciptaan. Segala yang memiliki akhir itu ciptaan. Akulah awal, ya ciptaan dong. Akulah akhir, ya ciptaan dong. Yang namanya Tuhan, akulah yang maha awal. Nah, itu baru. Akulah yang maha akhir, itu baru. Yang dikatakan maha awal itu tidak memiliki awal. Kalau yang dikatakan awal berarti dia memiliki permulaan. Segala sesuatu yang memiliki permulaan, arke, maka dia adalah ciptaan. Udah selesai. Sambar dulu kebohongan Andaku. Bongkar di sini. Kemudian di dalam bahasa Yunani yang ada di dalam karangan pengarang Markus di Pulau Patmos, itu dia mengatakan alfa dan omega. Alfa dalam bahasa Yunani itu huruf A. Omega itu O. Jadi akulah AO. AO. Yesus mengaku AO. Awal dalam bahasa Yunani arke. Akhir telos. Arke kai telos. Akulah awal dan akhir. Baru betul.
Tapi di situ dikatakan Alpha dan Omega. Mending Alpha Midi. Itu Tarsan. Pantasan dia gondrong. Jadi kebohonganmu 3 tergulung. Yesus itu Tarsan. Paham ya? Udah. Oke, kebohonganmu masih ada. Silakan kalau masih ada kebohongan. Ya, tadi saya bahas dulu ya tentang Yohanes pasal 5 ayat 30. Yang kamu kutip dan penulisnya sama dengan kitab Wahyu kayak yang kamu bilang kebohongan. Di satu sisi kamu mengutip dari kitab yang ditulis oleh Yohanes bin Zebedeus, murid Yesus, untuk membantah kitab lain yang dituliskan oleh dia juga, dan kamu bilang itu kebohongan. Kontradiksi macam apa? Sebentar, saya masih bantah kamu ya. Dan itu di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 adalah sebuah pertanyaan resiprokal, pertanyaan bolak-balik. Kalau Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah Allah bisa berbuat apa tanpa firman-Nya? Saya tanya kamu, kalau Allah tanpa firman-Nya bisa berbuat apa dia? Allah tanpa firman-Nya tidak lebih dari sebuah berhala batu. Seperti yang kalian sembah, batu vagina hitam. Ya. Jadi saya mau tambahin juga tadi tentang Gina binimu mungkin hitam sama punya mamamu. Hati berbicara kamu. Sebentar. Kamu Jangan pernah melihat vagina siapa warna hitam? Sebentar, jangan diganggu dong. Sebentar dong. Dia lagi ngomongin punyanya Al-Hayat. Tidak saling Oh, mengganggu. vaginanya Sofiatul. Dia lagi ngomong dia lagi ngomongin si punyanya Sofiatul gitu loh. Kan kita setuju. Dengarkan Kita saya, tidak dengarkan saya. akan Karena memotong. sudah lari nih. Anda sudah Saya menghujat kan nih. tadi, Dengarkan saya. saya kan tadi tidak memotong kalian. Sudah. Ini Kami tidak bisa melanjutkan dengan penghujat. Dengarkan mute saya. dong, jangan keroyokan main mute pula. Dengarkan saya, dengarkan saya. Saya baru Dengarkan saya. bantah. Saya Kolose baru 2 bantah nomor satu, 9. belum. Saya belum. Enggak penting kamu penghujat. Belum Nggak selesai, penting. jangan- Kita tadi diskusinya baik-baik, kamu larinya ke sana. Aduh. Kolose 2 nomor 9 Jangan di takut dalam dong. biologis Yesus. Biologis Main Yesus mute. itu adalah penuh dengan keteotos. Jangan main mute dong. Theotes itu apa? Penuh dengan ketuhanan, kedewaan. Jasad Yesus itu Kenapa adalah di-mute? penuh dengan kedewaan. Theotes Kenapa dalam di-mute? bahasa Yunani. Artinya jasadnya di-mute, Yesus mulai dari rambut sampai Kenapa main kaki, mute? di tengah ada nonot, itu semuanya adalah Theos Tuhan. Udah turn on Biji your sakarnya microphone. Yesus juga itu adalah Tuhan. Si Ardiansyah ini. Hei, Ardiansyah emang jahil. biji sakarnya Yesus Ardiansyah juga jangan- itu Tuhan. Berdasar mute. Filipi 2 Ardiansyah nomor jangan 6 jahil sampai ya. nomor 8, biji sakar Yesus juga Anda adalah rusak Tuhan. rumah orang ya. Ketika kamu mempertuhankan Ardiansyah. Yesus, itu sama dengan kamu Main sedang mute. menyembah biji sakar. Hah? Ardiansyah jangan main mute. Jangan kau bilang kita menyembah batu seperti itu modelnya. Kalian Yang main ada mute, yang takut terbukti kalian sama adalah Kolose 2 Kalian nomor takut sama aku. 9. Biologis Ini Yesus, debater muslim. biologis Yesus itu Bicara keteknya, semua. selangkangannya, semua yang Allah. ada pada diri Yesus termasuk biji sakarnya itu adalah Theos Keilahian Tuhan. Allahmu Oke. hilang Oke? dengan Oke? Kolose 2 nomor 9. begitu Oke, dengan semua majid. tubuhnya Yesus Yang adalah Allah Tuhan mau- bagi Kristen. Sekarang saya tanya samamu, di mana kulupnya Yesus yang adalah Tuhanmu juga? Mana? Kulupnya Yesus. Kulupnya Yesus mana? Karena berdasarkan Kolose 2 nomor 9, semua jasad Yesus itu adalah Theos, Tuhan, Dewa. Di dalam Kolose 2 nomor 9 ada kata Theotes. Theotes artinya keilahian kalau Anda mengutip bahasa Al-Quran. Keilahian, keteosan, ketuhanan. Jasadnya Yesus dalam bentuk biologis ini adalah penuh dengan ketuhanan, kedewaan. Mana kulupnya? Tuhanmu tertinggal di bumi. Dia naik, kulupnya tinggal. Oke, selamat siang Bro Juma. Saya boleh ditamer dengan kamu? Tuhanmu tinggal. Silakan Tuhanmu tinggal. ditamer. Saya dengan Juma. Manusia kita timer. PowerPoint. Kulupnya itu jadi Tuhan. Ayo. Yang lain Gurunda, turun. ada Saya manusia dengan PowerPoint, Juma. Gurunda. Seperti Ferdinand tadi. Ini Ayo. si titik 2. Titik 2 ini Bang. Ayo. Titik 2. Ada manusia Ayo. PowerPoint ini gimana Gurunda? Wah, daripada kamu manusia penikmat bini orang. Manusia PowerPoint. Menghujat lagi dia, menghujat lagi dia. Menghujat lagi. Tuhan ente colok Menghujat lagi. keledai. Menghujat lagi. Tuhan ente colok keledai. Ditamer aja, ditamer aja. Menghujat. Saya tanya dulu sama saudaramu Erben.
Maria itu memiliki 6 anak. Oke, lubang yang digunakan Yusuf, bapaknya Yesus, adalah lubang yang sama tempatnya Yesus keluar bersama dengan 5 anaknya, 4 anaknya. Saya tanya sama kamu, ini yang keluar dari rahim Maria, 5-5-nya Tuhan atau 5-5-nya manusia? Jawab. Ibu Tuhanmu itu kuat kali ya, sampai 5 anaknya ya. Kuat kali ibu Tuhanmu begini, sampai anaknya 5. Kau bawa istri Kalau kamu gini. Kalau kamu berilmu, kita timer aja. 5 anaknya Tuhanmu, ibu Tuhanmu gini. Itu Tuhan semua atau manusia semua? Jawab. Bentar, dengar ya. Kita timer aja. Kau Bukan, masuk di timer harus aja. mulai menghujat, Bukan. Karena ilmumu kapasitasmu nggak ada. Saya tanya samamu, dengarkan. Yang keluar dari vagina Maria itu Tuhan semua 5-5-nya atau manusia 5-5-nya? Saya bisa buktikan samamu berdasarkan catatan sejarah dan Alkitab. Maria hanya melahirkan satu manusia bernama Yesus. Anaknya ada Maria 4 hanya lagi. melahirkan satu anak laki-laki. Yakobus. Iya. Yakobus. Bukan, itu Simon. anak dari Yudas. sepupunya, bukan Yusuf. anak kandung. Banyak cerita. Waduh. Pertanyaan Ayo timer saya. biar mainkan data dong. Pertanyaan saya, apakah 5-5-nya ini Tuhan atau 5-5-nya manusia? Jawab. Maria hanya melahirkan satu anak laki-laki bernama Yesus. Ada dalilnya? Saya bisa buktikan dalilnya. Apa? Oke, makanya di timer dikasih waktu. Di temor kayak dulu PowerPoint saya lawan, gak perlu. Saya mau isi kepalamu, Saya udah katakan. Yang mana lain dalilnya itu. Yesus melahirkan hanya satu? Maria hanya melahirkan satu anak. Oke, Mana dalilnya? ada 4 nama yang ditulis di situ. 2 nama pertama itu adalah saudara Yesus dari saudara Maria. Jadi bukan anak Maria. Dalam pencatatan silsilah orang Yahudi, kalau pertama kedua itu bukan anak kandung, maka ketiga keempat udah pasti. Karena itu secara Bagaimana filosofis Anda bisa penulisan mengatakan silsilah. itu bukan anak kandung? Ayo Mana dalilnya? timer cuma, goblok. Mana dalilnya? Hah? Timer. Penyembah Yudas. Ayo timer. Kalau ada otak, ayo. Penyembah Yudas mana dalilnya? Kau pengen pansos, Kasih timer. Kau cuma pengen pansos, Erben. Erben bansos. Enggak, dia cuma pengen pansos, Bang. Dia lihat di video yang nonton banyak, Bang. Dia pengen Kasih pengen pansos. Karena kalau sendiri dia nggak laku. Dia nggak laku sendiri, Bang. Kasih waktu 10.000 yang nonton. Open game, Dia pansos. ayo. Ilmu aja. Ayo Kasih waktu itu. lu. Semua menggunakan PowerPoint Kasih waktu. bisa bicara, tinggal baca. PowerPoint yang kita hadapi. Dia pengen pansos, Bang. Sendiri buka koma nggak ada yang nonton. Giliran sini kan 10.000 yang nonton. Dia pengen pansos kok, Erben. Iya. Iya, soalnya Cuman gini, baca Bang. Kenapa aku PowerPoint bisa mending. katakan dia pansos ya? Dia Anak itu SD lebih hebat. Iya. Iya. Ya sini SD. Besarin Ini host, SD. SD-nya host. Nggak Nah, mau, SD nggak mau. Nggak mau. Nggak bisa. Iya, jadi dia sengaja pansos karena berkali-kali dia ngundang-ngundang aku di link dia kan. Nah, Nggak mau. terus kalau aku masuk ke link dia, Bang, dia langsung serang pribadi. Memang dia sebenarnya pansos, dia cuma cari viewers, Bang. Aku udah bisa pastikan itu. Makanya dia minta timer sama Abang. Coba aku tanya sama Abang, pernah nggak dia masuk ke sini kalau kita lagi biasa debat masuk minta timer? Enggak kan? Enggak. Dia selalu suruh kita ke tempat dia kan. Nah, ini dia lihat di sini penontonnya 10.000, makanya dia pengen pansos karena buka sendiri nggak ada yang nonton dia. Maaf ya teman-teman, saya tadi sedikit menyinggung ini sama ini karena dia masuk-masuk langsung bikin error kepala saya. Rasulullah Muhammad SAW langsung diserang. Masuk-masuk langsung ngehujat dia, Gurunda. Oke, mungkin aku sedikit tambahin ya. Ini pernyataan dari pendeta ya yang menyatakan kenapa nih teman-teman kita yang sebelah itu suka kali mutar-mutar. Rupanya memang dasar mereka tuh memang seperti itu ya. Nih gue putarin bentar. Ya gue bilang teman gue yang Hindu, jadilah Hindu terbaik. Ya, kasih. Pertama, apa bedanya seorang komunikator yang handal dan seorang pendeta yang handal? Ini jokes gue baru buat, ini gue buat reelsnya. Kita lihat meledak dan gue dihujat nggak? Apa tuh kok? Saya tidak tahu. Tes dong, coba jawab. Komunikator yang handal dan pendeta yang handal. Bedanya? Bisa menghipnotis jemaat. Persamaan. Bedanya apa ya? Oke, kalau misalnya mungkin komunikator yang handal
itu jago bicara. Nah, kalau misalnya pendeta yang handal mungkin jago bikin login gitu. Oke, boleh. Masih banget Pak. Apa tuh kok? Iya tuh. Nih, dengerin baik-baik. Komunikator yang handal mengambil konsep yang rumit, tapi dibuat sesimpel mungkin, biar orang bisa ngerti. Artinya lu jago komunikasi, kalau public speaking lu jago. Kalau pendeta yang handal kebalikannya, ambil sesuatu yang sangat sederhana, dibikin serumit-rumitnya buat jemaat ngerti. Ahli Farisi membuat itu. Makanya Tuhan Yesus marah. Perhatikan di Alkitab tuh. Ya, jadi dikatakan ya, pendeta itu memang kerjaannya tuh yang simple dibuat jadi rumit. Tujuannya apa? Supaya jemaat nggak ngerti. Begitu jemaat nggak ngerti ya nanya sama dia. Ya udahlah, intinya apa? Bayar perpuluhan supaya kamu masuk surga. Jadi memang ajaran kekristenan dasarnya seperti itu. Mendem, suara lu mendem. Suaranya tenggelam kok, Jul. Waduh, udahlah. Lagi lemot aku. Mendem suara. Lanjut. Ya, intinya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan serang aku, para guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. di Erben pansos ya guys. Ya aku sudah pastikan dia pansos karena dia selama ini ngirim link dia buat kita masuk ke sana. Dia bilang dia nggak mau masuk ke Komal Islam. Tapi tadi dia minta hatuha sama Bang Zuma karena dia lihat di sini followernya udah 10.000 k, view-nya udah 10 k. Jadi dia cuma pansos. Padahal ilmu nggak ada si PowerPoint. Manusia Gua ingat kesurupan Tuhan. diskusi sama dia, Bang. Ketika mempertanyakan satu ayat bertentangan ayat satu dengan ayat yang lain, yang dibahas sama dia ternyata titik 2, Bang. Titik 2 yang dipermasalahkan. Kamu harus tahu tanda baca yang namanya titik 2. Nggak ada urusan sama titik 2, itu udah saking kepepet dia itu. Saking kepepetnya seperti itu. Luar biasa itu si Erben ya. Tadi kalau Kenapa sih ya? Masuk-masuk udah menghujat dia. Emosi tadi dia kan, teriak dia kan. Iya. Emosi karena berkali-kali debat itu kalah terus, gak pernah menang. Makanya pas waktu debat terakhir sama saya dia bilang, ayo Ardiansah, kita habis-habisan ini kali ini. Oh berarti dia sebelumnya udah habis beneran gitu loh. Jadi nggak bisa jawab, makanya dia bilang gitu. Makanya dia ngamuk gitu. Ya, si Erben itu manusia PowerPoint ya teman-teman. Jadi semua data yang ditunjukkan kepada kita itu adalah PowerPoint itu. Kalau nggak PowerPoint ya Wikipedia. Cuman itu. Padahal Wikipedia itu di dalam dunia akademis itu dibuang jauh-jauh. Ya saya aja bisa ngedit. Lanjut di Wikipedia. Iya guru. Sama aku bikin turun ya Bang Zuma. Intinya keren banget Bang Zuma. Masya Allah luar biasa Bang Zuma. Makin menginspirasi, makin membuat semangat, makin bertambah keimanan, makin bertambah ilmu. Semoga nanti muncul ya. Ini Bang Jibril mau naik, gantiin sama aku aja. Gantiin Bang Jibril sama aku. Mau turun. Enggak, aku bentar aku sama Bang Zuma dulu, bentar. Intinya Bang Zuma, apa yang aku udah nunggu ini sebenarnya dari kemarin aku udah nunggu, ya Allah mudah-mudahan jadi, karena ini jadi tontonan yang Masya Allah luar biasa. Pertama, mau mempertontonkan setinggi-tingginya orang sekolah, setinggi-tingginya orang belajar, kalau dia beragama Kristen, maka niscaya logikanya akan menjadi hancur, imannya akan menghancurkan logikanya, dan bahkan dia akan terlihat tantrum di hadapan umat Islam. Inilah perbedaan kita dengan umat Islam. Kalau umat Islam itu, akal itu menambah iman seperti yang disampaikan oleh Santo Agustinus. Bahkan Santo siapa namanya? Ada salah satu santo filosof dari Katolik sendiri mengatakan iman itu harusnya ditambah oleh akal. Akal menambah iman. Bukan malah sebaliknya. Tapi kalau yang dipertontonkan Ferdinand tadi adalah bagaimana dia lidahnya berputar-putar ketika mengatakan daging Yesus adalah ciptaan, kemudian kebalikan menjadi manusia tidak diterima. Sebenarnya dia sudah menentang nalar dan logikanya. Jadi percuma sekolah tinggi, percuma pinter kalau masih menyembah manusia dan beragama Kristen. Jadi aku keren banget Bang Zuma, Masya Allah luar biasa. Aku tetap selalu bangga jadi adiknya Bang Zuma. Aku turun dulu. Itu Sadli, Bang Jibril katanya mau naik gantian sama aku. Assalamualaikum. Saya juga izin ibadah dulu ya. Waalaikumsalam. Siap Gurunda, siap. Waalaikumsalam. Siap Gurunda. Iya Bang Zuma. Ya. Mantap ini luar biasa tadi antrian sampai 100 Dewa orang juga lebih. sebelum turun Bang, ini apa sih kemarin kan Abang diskusi sama yang namanya gerombolan Mamat itu Bang ya? Betul nggak kemarin? Dewa minta izin untuk naik sebentar
Itu yang gerombolan Mamat itu Bang, dia mengaku dia itu adalah seorang murtadin dan dia itu adalah juara 1 MTQ wilayah timur. Itu namanya si Jupri Bang. Yang kemarin abang diskusi, Dewa minta naik Ya, sebentar. tapi babak belur minta juga waktu yang 2 kita menit. hantam semalam. Betul, memang babak belur. Dia mempertanyakan Al-Quran, tidak pernah yang namanya membahas Bible. Dan luar biasanya kebohongan dia itu ya. Betapa luar biasa ya ajaran Kristen ini ya. Dibangun dengan kebohongan, dia mengaku murtadin hafiz Quran, dan dia juara 1. Mantapnya lagi, dia mengatakan dia juara 1 katanya. Juara 1 MTQ wilayah timur. Bayangkan kebohongannya. Dia juara 1 katanya. Luar biasa itu Bang. Penipu itu orang Bang. Penipu. Baca Quran pasti ngelawak ya Bang ya. Baca Quran pasti ngelawak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mantap. Aki Kores, kita udah 2 tahun nggak kelihatan. Di mana aja? Terakhir kita ketemu 2001. Makasih Mas telah memasukkan Bapak Oh, Yakob di iya. sini ya. Makasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama kayak ini dia. Juara MTQ-nya sama Kristen ya, kayak Kristen. ya, juara MTQ-nya sama kayak Aman Suherman tuh yang ditangkap gara-gara ngaku juara MTQ itu, yang dikarang sama pendeta Yusuf Manubuluh. Ingat nggak? Ini ngobrolin siapa? Ini Bang Suma sudah turun ya. Izin teman-teman, Bang Suma sudah turun ya di room sahabat Suma ini. Bapak Yakob ingin ngobrol. Ya enggak, Cuma itu Bang ngobrol Zuma. aja. Bang Zuma ya jadi host. Ada dulu. Yang mana Bang Suma? Yang host. Yang host. Dia pakai akun Oh, hostnya Bang Suma. Oh, Sholat. ya Bang udah. Zuma lagi sholat. Enggak. Ini RB Kita ngomong-ngomong ngobrol kan ya, barusan bisa kan. ngobrol Bro. sebentar aja. Ya, nanti Saya baru disambung. lewat Cuman tadi, saya naik. Oh, rame ini saya naik. Ternyata di lu ada Ustadz, mau ngomong, lu kalau nggak mau diem, gua buang ke laut. Jangan dibuka ya. Lu kalau buka mute-nya, gua buang ke laut. Ingat ya. Lu buka sekali, gua buang ke laut. Silakan Ustadz Alif. Siap. Iya, Erben barusan tantrum. Tadi lucu sih diskusi, cuman karena kurang kondusif aja di komal sebelah. Karena ketika mengatakan bahwa siapa bilang Yesus tidak mengajar. Yesus itu mengajar, kata dia, perjanjian lama itu menggunakan Septuaginta. Lah, kalau gitu saya jadi lucu. Masa Tuhannya mengajar dengan kitab terjemahan? Gimana ini? Tuhan yang diyakini sang firman mengajar dengan kitab terjemahan bahasa Yunani. Aku kocak tadi. Itu kalau Yang diyakini kalau Tuhan Ustadz Alif baca kitab terjemahan. Aduh, kacau. Kalau Ustadz Alif terusin itu, nanti Erben itu akan mengakui Yesus ketika di Bait Allah mengajarnya pakai Septuagint. Iya betul, dia udah akui Betul ya? itu. Bener ya? Nah, kan coba. Iya tadi aku nonton. Di mana itu coba tadi, otaknya Ustaz coba? Tadi nonton aku itu. Ngelawak emang dia. Makanya tapi sayang kurang kondusif sih tadi. Cuman ini jadinya lucu gitu. Yesus mengajar di Bait Allah katanya pakai terjemahan Septuaginta. Masa Tuhan yang ngajar pakai kitab terjemahan? Aduh, ampunilah ya Allah, Gusti. Erben. Aduh. Itu aja sih. Monggo lanjut. Iya, jadi ini pemahaman mungkin kalau yang belum ya kawan-kawan ya, yang Muslim terutama, kalian kan memahami bahwasanya kitab-kitab itu datang dari Allah sesuai dengan bahasa kaumnya gitu. Nah ini berbeda untuk Kristen yang banyak drama kepada Islam sekarang, contoh Erben dan juga Edwin Huta Barat gitu. Mereka itu mengamini bahwasanya Yesus ketika mengajar di Bait Allah itu menggunakan Septuaginta. Jadi Yesus ketika mengajar itu menggunakan terjemahan Taurat berbahasa Yunani di Bait Allah. Bayangin itu. Ini kalau Yahudi mendengar, Yahudi menyangka itu stand up komedi. Tapi ini benar-benar keimanannya kawan-kawan Kristen sana gitu. Betul. Bahkan diakui Aki Kores ya, di dalam penafsirannya juga memang dia menggunakan Septuaginta. Ada yang mengatakan demikian. Kalau nggak salah Rita Wahyu juga mengatakan demikian. Makanya kocak ini tadi. Aduh. Nah jadi, iya lanjut. Jadi nanti waktu dibaca di Bait Allah, shalom ya, anthropos es autos saja gitu, coba bayangin nih kawan. Bayangin itu Yesus ngomong sama siapa kayak begitu ya? Sama yang di Bait Allah kan orang Yahudi tuh. Orang Yahudi cengok. Iya. Ini ngomong cuma nganggo-nganggo aja, nggak ngerti dong itu. Iya malah. Jadi untuk kita yang ada di dunia dialog ini tuh jadinya ya pantas lah benci banget Yahudi gitu. Karena nih orang ngajar pakai bahasa Yunani gitu loh. Turun
Guruna masih ini ya? Masih apa namanya? Masih Oh iya masih sholat. Ya, mungkin ini silakan Bapak Yakub. Silakan, Sebelum Bapak ke Bang Zuma silakan. Ini ada Hikores, Pera Istar dan yang lain. Apa yang mau didiskusikan? Nah, sip, bagus pernyataannya itu yang menarik memang. Silakan Hikores tanggapi. Jangan aku digedein, Bang Kores aja. Itu Bang Kores yang mau diskusi tuh. Terima kasih ya. Saya cuma singgah sebentar, habis lewat-lewat, singgah sebentar ya. Ya, sebentarnya berapa menit? Pak Yakub. Sebentarnya berapa menit? Ya izin ya. Saya hitung Saya ya. mau nanyakan sama Guru Unda, Bang Enggak, Zuma. Tapi sebentarnya kalau berapa teman-teman bisa menit? menjawab ya. Kita bisa belajar bersama ya. Katanya sebentar. Bisa ya? Berapa menit? Iya bisa. Berapa menit? Cuma bertanya. Aduh. Oke, silakan. Oke, bisa ya dijelaskan teman-teman ya tentang Bisa. Quran surah. Bisa ya? Iya. Oke. Sebelum bertanya, Quran surah 81 Al-Takwir nomor 25. Oke, Di atas situ nomor 25. bisa dijelaskan ya Al-Quran isinya ya, garis besarnya aja. Ini saya baca ya terjemahannya. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Sebentar, Betul ya? sebentar. Iya, sebentar. Ini Bapak Yakub dari Katolik atau Kristen? Kristen Bang, Kristen. Oke, siap. Ya, lanjut. Ya, tadi izin ya saya bacakan tafsir lagi apa terjemahannya ya. Boleh. Takwir nomor 25. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. ayat 25. Tidak salah ya. Mungkin bisa dijelaskan. Setelah itu saya tanyakan lagi. Oke. Ya, silahkan. Ini yang ditanya Al-Quran soalnya. Ustaz Alif, Fadl. Apa yang ditanyakan? Surah apa? Surah At-Takwir ayat 25. Surah At-Takwir ayat 25. Poinnya apa yang mau diangkat di sana? Dijelaskan aja secara garis besar. Kalau tidak salah ya, itu terjemahannya Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Betul ya? Kalau salah tolong dibetulkan. Ya kalau memang bukan perkataan setan yang terkutuk ya sudah mau diapain? Betul ya, itu perkataan bukan perkataan setan yang terkutuk itu, Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Aina tadhabun. Saya minta mohon penjelasan karena ini kita belajar ya tentang Quran ya. Saya minta penjelasan kenapa ada jin berkata-kata dalam Quran, Bang? Gue udah tahu arahnya ke situ Pak Alif. Ya, Quran surah 72. Ya, Quran surah 72. Itu al-jin ya. Mohon dijelaskan itu. Oh, enggak. Anda ini mau arahnya kemana, Pak? Al-Quran menarasikan banyak yang dicontohkan. Ada juga narasi Fir'aun juga ada di dalam Al-Quran. Terus Anda mau mengatakan Al-Quran perkataan Fir'aun? Fokus ke teksnya. Kalau Firaun ya saya enggak buka dalil itu ya. Yang jelas sama Quran aja, surah kan 81 ya Al-Takwir nomor 25. Al-Quran ini kan perkataan itu jin nanti kan. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Itu fokus di situ dulu. Sebab kalau kita bukan, melebar karena nanti memang firman Allah. jauh, Bang. Betul firman Allah selesai. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, yang termasuk setan dan jin itu satu golongan, Bang. Tapi kenapa jin berkata-kata dalam Quran, Bang? Padahal di Quran surah Al-Takwir nomor 25 itu Al-Quran bukanlah perkataan setan yang terkutuk lagi. Itu kata-kata terkutuk, Bang. Tapi kenapa jin kita berkata-kata ambil persepsi persamaan oleh dulu. Allah? Kita ambil persepsi persamaan dulu. Oke. Sekarang saya ingin tahu dulu Al-Quran. Nah, sekarang kalau Bible itu firman Tuhan atau perkataan jangan lari ke setan? Bible, Bang. Kalau Bible ya kita sama-sama saya punya kitab ingin suci. belajar Quran Kita kok larinya ke sama-sama punya kitab Bible. suci. Bukan. Saya tidak akan Bang, memperdebatkan. kalau lari ke Saya tanya Bible ya dulu. ngapain saya naik? Ya, enggak, gitu. saya Kalau tidak akan saya naik membahas kan mau substansinya. menanyakan Quran, Bang. Kalau Iya, ke Bible lah betul. ngapain saya naik? Betul. Kalimat Maksudnya, ini saya ingin penjelasan tentang Quran, Bang. Masa kan kamu room ini kok punyanya Muslim yang punyanya Quran, kok larinya ke Iya, Bible saya begitu? pengen tahu, Itu kan aneh, Bang. Saya pengen tahu kalau Bible Anda itu perkataan Tuhan atau bukan? Firman Tuhan Bang, atau bukan?
Bang, kalau lari ke Bible saya tidak naik, Bang. Tapi ini kan saya naik ke sini Ya untuk sudah lah. meminta penjelasan tentang Quranmu, Bang. Kamu nggak usah naik Ya udah, aja, saya nggak usah naik aja, jelaskan. turun Ya, aja. saya tanya. Kita bahas tentang Quranmu. Masa Udah. lari ke Udah, Bible? udah, Kamu kan selesai. semua Muslim Udah, ya, masalah paham di sini. tentang Aku Quran. coba jawab ya. Nah, saya kan mau minta Ya ya. Ya udah aku nyoba ya Alif ya. Afwan. minta penjelasan Monggo. tentang Ya. Quran surahmu. Iya ya. Jadi di dalam Udah surah dijawab, mau At-Takwir. diapain lagi? Ini aku tambahin lagi ya supaya panjang sampai gurunda datang. Iya, jadi Kalau dalam lari surah ke At-Takwir Bible, itu. ya ngapain saya naik? Iya ya. Ya ngapain lu naik? Siapa yang nyuruh lu Ya ini naik? aku jawab ya. Ini aku jawab. Turun aja. Dia belajar Quran surah. Ya turun aja. Beberapa hal Ya yang udah turun, perlu ya udah saya turun. belajar. dan Ya saya udah lu tanyakan. turun. Lu turun aja udah. Loh, kita mau belajar kok diturun. Ya udah, ya udah kalau mau belajar tunggu bentar. nih teman-temanmu ini. Ya udah. Lu duduk dulu. Ini gue jelasin. Penambahan dari apa yang diterangkan Ustaz Alif. Jadi hanya Fokus dulu di Quran hanya surah Al-Quran 81 yang Al-Takwir kitab itu. sucinya itu diberi segel bahwasanya itu bukanlah datang dari setan yang terkutuk. Kitab-kitab suci yang lain tidak ada. Kitab-kitab suci yang lain itu tidak ada yang seperti itu. Itulah kenapa kami mengimaninya. Iya. Nah itu pertama. Lalu kedua tadi setuju. Nah, mantap. Alhamdulillah. Nah terus yang kedua mengenai surah Al-Jin. Surah Al-Jin ini bukan jin berkata-kata, tapi Allah mengisahkan apa yang kita mesti ketahui dari makhluk yang Allah ciptakan yang lain, yaitu yang bernama jin gitu. Udah. Gantian tanya deh, gantian udah dijawab. Nah, sekarang kita tanya balik ya. Gantian. Silakan Aki Kores, silakan. Nah sekarang ya. Silakan Aki Kores. Lanjut Aki Kores. Ya, di dalam kalau kita bertanya balik, kalau misalnya bisa menjawab silahkan. Di dalam Yesaya 30:28 di sini ada narasi seperti ini. Yesaya 30 nomor 28. Kenapa larinya ke Lanjut Aki Kores. Lanjut. Udah selesai bertanya tadi. balik soalnya. Tanya balik. Tanya balik soalnya. Udah. Lanjut Aki Kores. Lanjut aja. Nah, jadi di Yesaya 30:28 di sini dikatakan begini, kamu dan hembusan nafasnya, nyanyi besar ya, artinya Tuhan, hembusan nafas Tuhan seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Tuhan datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Pertanyaannya, kenapa ini bangsa nggak ada salah, tapi Tuhannya Kristen main menyesat-nyesatkan saja? Nah, silahkan dijawab. Kitab loh, ini Silakan dijawab. Gantian. Silakan dijawab. Kenapa larinya ke Alkitab? Silakan dijawab. Gantian. Bukan ini kita. pertanyaan. Anda malu menjawab atau gimana? Anda Kenapa malu di nggak bisa sini ada menjelaskan? perkataan begini? Ini untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut bangsa-bangsa. Kenapa Tuhannya Kristen itu diciptakan hanya untuk menyesatkan mulut suku-suku bangsa? Kenapa larinya ke Alkitab? Bukan lari ini nanya. Waktumu jawab sekarang. Iya, Bukan waktumu lari jawab nanya sekarang. ini. Ini bukan lari, nanya. Udah jawab. Orang nanya Waktumu jawab Bible sekarang. kok dipermasalahkan. Masa Muslim mau nanya Al-Quran sama Anda? Kok lucu Anda ini? Coba kita Makanya ulang lagi ya. tadi- Yesaya 30 nomor 28. Dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kenapa Tuhan Kristen yang diciptakan ini dia menyesatkan mulut bangsa-bangsa kerjanya gitu. Padahal ini suku-suku bangsa nggak ada salah apa-apa. Silahkan. Ya, saya jawab ya. Boleh. Saya jawab dengan pertanyaan karena tadi saya belum dijawab pertanyaannya. Kenapa larinya ke Alkitab? Jawab. Nggak bisa Udah jawab, dijawab susah tadi. ya? Nggak bisa dijawab Susah ya? ya. Ketahuan ya Tuhannya main nyesat-nyesatin tapi nggak ada alasan yang jelas ya. Kita ini psikopat ini namanya ini. Ini room tanya jawab. Ini kalau main menyesatkan orang tanpa ada alasan yang jelas ini psikopat ciri. namanya. Kenapa? Loh kok saya di mute? Bisa jawab nggak? Kalau ini saya hitung sampai 3 ya teman-teman ya. Kalau dia nggak jawab pertanyaan Aki Kores, saya buang ke laut. Boleh? Boleh teman-teman? Boleh. Oke, saya hitung sampai 3. 1. Silakan dibuka mic-nya. Silakan dijawab. Saya hitung sampai 3, kalau enggak saya buang ke laut. Tadi saya sibuk dengan 2. open mic ya.
2. Karena tadi pertanyaannya saya tidak simak. Oke, diulangi lagi Aki Kores. Diulangi lagi saya Aki Kores. 30-28. Cuman jawaban saya kok tidak bisa dijawab. Maksudnya belum ada jawaban itu. Seperti sungai yang menghanyutkan yang airnya sampai ke Al-Jin leher. itu. Tuhan Maksudnya- datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa gitu. Nah, itu pertanyaannya. Saya jawab ya. Kenapa Tuhan Kristen yang diciptakan ini dia menyesatkan suku-suku bangsa-bangsa gitu. Kalau Nah, nggak itu ada alasan yang pertanyaan. jelas, jatuhnya psikopat Iya. ini, bukan Itu Tuhan. pertanyaan Silakan. Aki Kores. Silakan dijawab. Oke. Saya jawab. Pertanyaan saya, kenapa jin berkata-kata dalam 1, Quran 2, surahmu? 3, pergi ke laut. Oke, baik sedikit ya. Alhamdulillah sudah turun. Tenang aja, yang antri masih banyak. Tenang aja, yang antri masih banyak. Lanjut. Nah, izin ya tadi buat kawan-kawan, karena ini narasi arahnya dia itu mau menyesatkan, mau framing, maka kita ambil statement dari awal dulu, tentukan dulu. Dia punya kitab suci juga, dia punya Bible. Al-Quran jelas firman Allah, kalam Allah. Nah, kita ingin tahu kalau dia meyakini atau tidak. Itu suruh meyakini, menjawab iya atau tidak aja susah kali. Karena kalau sudah sama-sama punya jawaban, ya firman Tuhan. Oke, baru nanti kita ke poin. Mau membahas tentang jin, silahkan. Masalahnya nanti ketika itu dikatakan bahwa berarti Al-Quran itu bukan firman Tuhan, perkataan jin, loh, konsekuensinya dia harus terima. 1 Tawari 21 nomor 1, iblis bangkit melawan Israel. Ia membujuk Daud menghitung orang Israel. Lah, di situ iblis membujuk. Apakah ini firman iblis? Ada lagi 1 Raja-Raja 22 nomor 23 nomor 22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ini siapa yang lagi ngomong? Iblis. Berarti firman iblis di sini, perkataan iblis. Sulit kali masa untuk mengukur akal sehatnya. Jadi tujuan mau framing, ya kan, mau menyesatkan, ya sudah. Makanya kita antisipasi dulu. Ayo, yakini dulu kitabmu firman Tuhan atau bukan. Kalau sama-sama mengatakan firman Tuhan, mempermasalahkan ada perkataan jin, nanti permasalahkan juga dong ada perkataan iblis. Nah itu. Oke, lanjut. Ya, jadi untuk kawan-kawan Kristen yang benci banget sama Islam gitu, usahakan kalau mau framing jangan sampai iman kalian juga jadi korban sama framing kalian gitu kan. Kan sakit dong kalau misalnya kalian, wah ini ada jin berkata-kata dalam Al-Quran. Di kalian nggak cuma jin, ada setan, ada keledai ngomong di sana gitu kan. Ada iblis juga ngomong di sana. Malah kena banyak kaliannya kan, jadi kasihan gitu loh. Please, jangan misi bundir lah kalau di sini. Nah, ini ada bintang bulan, silahkan. Silakan bintang bulan, bisa ngobrol baik-baik. Bintang bulan. Bro. Halo. Wih, marah. Wih, marah, Mak. Waduh. Marah, Mak. Batuk atau kentut? Enggak. Oke, Bang Bintang nggak monitor. Oke. Kita kasih yang lain ya. Masih banyak yang ngantri. Tadi yang ngantri ratusan loh. Ya. Terus Kita nanti kasih yang lain kalau ya. ada lagi baca di itu mana Habakuk 2 nomor 11 ada balok berbincang-bincang dengan batu, berarti kitabnya firman balok. Perkataan balok. Siap. Ustaz. Makin Ini ada kocak Rockwell. Aduh. Rock Celewer. Halo. Rock Celewer. Kristen atau Islam? Bang? Ngomong, Bang. Gitu. Coba. Gitu. Bang? 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 Ini malah batuk mak dia. Bang? Ya, selamat datang, selamat bergabung, Rockwell. Ada yang mau disampaikan dari mana? Silakan. Atau kalau mau Silakan, minum Rockwell. dulu boleh. Kristen atau Islam? Oke ya, kita hitung sampai 1000 ya. 1000. Oke, kita naikkan yang lain. Di sini ada Ricky Ricardo. Wah, ini pemain bola ini. Duh, mana? Oke, Ricky Ricardo, ada yang mau disampaikan dari Islam atau Kristen?
Oke, shalom, shalom. Dari Kristen ya? Iya, dari Kristen mengikut Yesus. Baik, bisa diskusi ya. Sia. Ini yang lain Kristen semua apa sebagian Kristen apa semua Muslim? Alhamdulillah kalau semua yang ada di atas ini penyembah Tuhan. Gitu. Penyembah Tuhan yang mana tuh, Bang? Ya Tuhan yang benar-benar Tuhan. Tuhan yang benar gitu. Yang benar yang di mana tuh? Tuhan yang mana? Kan Tuhan banyak nih. Silakan Ustaz Alif, lanjut. Ada orang yang menuhankan batu, ada orang yang menuhankan kayu, ada orang yang menuhankan macam-macam. Ini Tuhan yang mana? Bukan. Ya, bukan. Ya, oke. Tuhan yang kami sembah itu bukan makhluk. Ya. Tuhan yang kami sembah itu bukan makhluk. Nah, itu Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Dan oleh para nabi. Lu sabar dong. Oke. Tuhan yang kalian sembah itu bukan. Kalau Ustadz saya menjelaskan, abang bisa nggak diem dulu mulutnya gitu, di mute dulu, bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya lempar abang ke laut. Oke, dengarkan dulu ya. Lanjut Ustadz Alif. Jangan baliku santai. Iya, makanya kalau santai di mute. Iya. Coba di mute. Makanya santai. Ngomongnya nggak usah tumburan gitu loh. Santai. Iya, Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu. Jangan panik, bro. Ini apa sih, ini orang? Jangan panik. Iya, santai. Ini santai ini, bro. Dengerin ya, Bang Riki. Saya sebagai moderator sudah nge-mute Anda. Itu artinya menyuruh Anda diam. Jangan dibuka lagi. Kalau Anda membuka mute saya ini, saya tendang langsung Anda ke lempar. Ya, saya lempar Anda ke laut. Silakan Ustadz Alif. Jangan dibuka dulu. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih. Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi, yang menghidupkan dan yang mematikan seluruh ciptaannya. Ingat ya, bukan makhluk, bukan manusia, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan ciptaannya. Jadi Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Bukan Tuhan yang dihidupkan dan yang dimatikan, bukan. Kalau ada yang dihidupkan dan yang dimatikan, maka dia pasti bukan Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang disembah oleh seluruh para nabi. Seluruh para nabi mengajarkan kalau Tuhan itu bukan makhluk, tidak sama dengan ciptaannya. Nah, begitu. Sekarang saya tanya, Tuhannya Pak Riki yang menghidupkan dan yang mematikan, atau yang dihidupkan dan dimatikan? Saya ingin tahu, silahkan. Oke, giliran saya ya, Bang. Giliran kita ya. Lah iya Pak, saya tanya sama Anda. Tadi saya katakan. Siap. Tuhan. Siap, jangan dipotong. Oke. Oh, jadi ya, gini silakan. ya. Ingat pertanyaan saya ya. Oke, saya mau membantah yang dulu, yang statement Abang dulu. Yang disembah adalah Tuhan yang bukan bisa menghidupkan dan dihidupkan dan mati, dan juga tidak sama dengan makhluknya. Nah, ini menarik nih. Ada kalau di dalam kitab kami, esensi Tuhan itu jelas. Dia hadir, dia bisa ngomong dengan Abraham, dengan Musa, dengan Harun, dengan Lot. Dia bisa ngomong, bisa hadir, menjelaskan dirinya, esensinya jelas, dia bisa ngomong, punya kuasa. Kemudian Abang nih mengklaim nih, Allah yang kami sembah adalah Allah yang sama dengan disembah oleh para nabi. Terus saya tanya nih, esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya zaman Muhammadnya mana? Pernahkah Allah menunjukkan esensi kealahannya kepada Muhammad? Aduh, oke lah, saya langsung ngomong aja. Oh, masih ngomong ya? Jangan diputus. Pak, jedanya jangan kelamaan. Udah nggak jawab, jedanya kelamaan lagi. Jangan panik, saya bilang tunjukkan esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diklaim bahwa pencipta langit dan bumi. Al-Quran aja tidak ada Allah mengatakan aku yang menciptakan langit dan bumi.
Di mana suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ar. Ida kodo amrong fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Surah 2 ayat 117. Saya bilang Al-Quran surat berapa? Jelaskan dengan bahasa makanya dengerin Latin. dulu ayatnya saya baca. Ntar dulu bro. Al-Baqarah ayat 117. Allah yang memulai menciptakan langit dan bumi. Oke, makanya di surah At-Taubah juga surah ke-9. Catat nih ya, catat. Ntar dulu, jangan dipotong dengerin, dulu bro. Catat surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 117. Di mana di situ Allah catat lagi surah ke-9 ayat 116. Jangan Saya dipotong bacakan dulu, bunyinya. jangan menceritakan tentang ayat-ayatnya, dalilnya. Dalilnya bunyinya seperti apa? Dalilnya bunyinya seperti apa? Bahasa Latin bro. Saya ini merequest bahasa Latinmu. Anda punya Bahasa telinga Latin, itu bahasa Indonesia bisa nggak berbahasa dengerin Indonesia? ya, dengerin makanya. Oke. Lah, ini lagi ngomong bahasa Indonesia, dengerin. Bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Ketika Allah menetapkan penciptaan sesuatu, cukup dengan berkata jadilah dia. Saya lanjutkan ke surah 9 ayat 116. Innallaha lahu mulkus samawati wal ar yuhyi wa yumit wa malakum min dunillahi min waliyyi wala nasir. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Ini Tuhan nih, Tuhan. Dia pemilik kerajaan langit dan bumi sekali itu bro. yang itu menghidupkan sekali, bro. dan yang mematikan. Itu tidak menunjukkan bahwa Allah sendiri yang berfirman bahwa akulah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau itu berbicara tentang orang yang ketiga mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Orang yang tidak beragama pun juga tahu. Oke. Oke. Saya sekarang begini, dengerin. Dimana kau dengerin. Itu ganti orang ketiga yang mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan bumi, bahwa Allah lah yang segala punya kepunyaannya. Itu diganti orang ketiga, bukan Allah yang berkata aku yang telah menciptakan. Aku yang menciptakan langit dan bumi, dan akulah yang telah menciptakan berapa masa. Akulah. Oke, udah selesai. Udah. Pertanyaan. Dengerin. Jangan panik. Allah menghidupkan dan mematikan. Nah, sekarang jangan nih dengerin ya. Mematikan, di dalam kitab bro. Anda, jangan lari di dalam kitab Anda, di dalam Ulangan 32:39, langit dan bumi, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Aku yang meremukan, aku pula yang menyembuhkan. Nah, kitabnya Yahudi juga menjelaskan Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Tuhannya Kristen menghidupkan dan mematikan atau dihidupkan dan dimatikan? Jawab dulu. Kenapa sih otennya nggak ada yang mau cerdas loh diskusinya? Mereka sudah muak tidak bisa menjawab. Jadi mereka sekarang banting setir untuk bertanya gitu, Sararif. Iya. Tidak bisa menjawab. Capek kami tidak bisa menjawab. Sekarang kami maunya bertanya saja gitu dia. Ini ada Calvin. Halo sama namanya sama Calvin. Woi. Calvin. Oke, saya izin turunkan ya. Makasih. Kita cek yang lain. Orang punya, sambil nunggu ya, orang punya pertanyaan sederhana, siapa Tuhan itu di dalam Islam yang menghidupkan, yang mematikan? Ketika kita buka juga kitabnya Yahudi,
Di situ dikatakan juga akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Saya tanya sama Kristen, kalau Kristen Tuhannya gimana? Kenapa nggak mau jawab? Katanya mau diskusi. Ayolah Kristen, diskusilah dengan sehat. Diskusi bawa data, bawa dalil. Jangan modal nanya nggak jelas. Frustasi dengan Tuhannya. Bisa nggak Tuhannya Kristen itu ngomong akulah yang menciptakan langit dan bumi tapi nggak dipapah sama penulis? Bisa nggak? Lanjut aja Kores. Iya, siap. Bisa nggak? Gitu. Kenapa Tuhannya tiap berfirman tuh selalu ada kata-kata pengantar dari penulis gitu loh? Nggak bisa Tuhannya ngomong sendiri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang Mister? Ya, Bang ya. Ya, ini MR Muslim atau Kristen? Udah jelas Muslim lah, Bang. Udah assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Nggak banyak teritung juga sosok salam tadi kayak tadi Bapak Yakob itu. Iya, soalnya saya mau ngomong aja, mau kasih ini aja, Bang, masukan aja sebenarnya sedikit kan. Yang dari Kristen atau yang dari Buddha atau apa itu, kalau mau naik itu jangan jelas lah pertanyaannya, jangan sampai menghujat dari penonton sebanyak ini kan gitu. Nah itu aja sih Bang. Tanyain aja dulu Bang, dia Kristen atau apa. Pertanyaannya dari mana? Nah langsung ke situ aja. Jangan dia muter-muter kan. Nah, siap. Makasih ya Bang Mister atas sarannya ya. Izin turun Bang ya. Siap, makasih Bang. Assalamualaikum. Aku mau nanggapin juga yang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga mau nanggapin gitu. Kadang-kadang kawan-kawannya Kristen itu suka ngomong Tuhan kami hadir, berkata-kata dengan Nabi gitu. Nanti dicek ke Yahudinya Tuhannya hadir nggak? Enggak. Nggak ada hadir-hadir seperti yang dibilang Kristen, nanti kayak gitu kan. Jadi kalian ini tuh apa ya? Ngomong bohong, terus maksa banget Tuhan itu mesti kelihatan gitu. Kalau Tuhan mesti kelihatan ya ngapain ada Islam? Kan pagan Yunani, pagan Mesir kayak gitu tuh, pagan Irak. Dulu-dulu kayak gitu semua. Ngapain Islam ada kalau sama aja? Itu ya, aku tahu, aku tahu itu. Ada orang ada Pak Murak, Samuak. Waduh. El Bento. Ah itu, enggak. Woi. Pak. Kami itu buat sendiri. Tidak rumah tangga. Waduh. Sibuk sendirilah dia. Coba dong dipikir otaknya dong gitu loh. Kalau misalnya Islam itu Tuhannya kelihatan, ya ngapain ada Islam? Kelihatannya di bumi tuh, ngapain ada Islam coba? Kan pagan-pagan terdahulu udah. Ujung-ujungnya apa? Hilang semua kayak Yesus. Zeus, Osiris, Ra, Dionysus, Asklepius, Yesus, semuanya sekarang nggak ada. Apa bedanya? Ya nggak? Gitu loh. Benar nggak? Coba logikanya deh. Kita ajak berpikir pakai logika ya. Ada pagan Yunani punya Tuhan Zeus. Dia hobinya menjadi manusia gitu, mengawini manusia-manusia tuh. Nah, udah mengawini manusia-manusia, dia naik lagi tuh ke sorga. Sampai sekarang nggak turun-turun ini Zeus. Sampai sekarang nggak turun-turun. Ya nggak? Toeng ada cerita baru lagi Yesus nih. Yesus memang nggak hobi jadi manusia dia cuma berapa? Sekali doang ya. Sekali dia jadi manusia, jadi manusia gitu kan. Kawin? Nggak kawin. Tapi naik ke sorga. Beres naik ke sorga nggak turun-turun lagi dia. Apa anjir? Islam datang, terus Islam juga nanti mengkisahkan yang sama, ada Tuhan turun jadi manusia, terus nanti naik lagi ke sorga, terus nanti nggak ngapa-ngapain. Ya terus ngapain Islam ada? Orang Kristen udah begitu kok. Ya nggak? Jadi please lah kawan-kawan tuh berpikir, ayolah logika itu dibuka gitu sehingga kalian bisa menemukan kebenaran gitu. Kalau kalian maksa banget ya, kalau kalian maksa banget Tuhan itu mesti kelihatan, udah ada Zeus. Kalau kalian maksa banget Tuhan itu mempunyai mujizat kesembuhan, udah ada Dionysus. Gitu loh. Kalau kalian maksa banget kalau apa Tuhan itu adalah penebus dosa manusia yang dilambangkan dengan anak domba, udah ada Mitra. Ayolah. Gitu. Makanya Islam itu hadir mengatakan Tuhan itu tidak begitu. Tuhan itu maha kuasa, bukan maha hina gitu loh. Nah kalau maha kuasa mempunyai sifat mustahil, yaitu tidak mungkin maha mungil, tidak mungkin maha kecil.
Ya enggak? Tuhan maha besar, nggak mungkin dia kecil. Tuhan maha kuasa, nggak mungkin dia disiksa. Ya, silakan ada Akaut sama Bro Admin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pas juga ada Bang Zoma gabung setelah selesai juga setelah zuhur. Luar biasa. Terus terang saya juga mau menyampaikan alhamdulillah sudah terjawab semua. Fokus ke topik tadi dari saudara Ferdinand, saudara sebangsa kita tapi mungkin tidak seiman. Namun yang bersangkutan ini sebagai data buat para narasumber di sini lah, saya bilang ya, para guru-guru kita di sini, para ustadz dan ustazah, bahwa yang bersangkutan ini di tahun 2002 di bulan Januari itu pernah hampir dikasus, bukan hampir tapi sudah dilaporkan ke polisi karena melecehkan statusnya waktu itu di Twitter melecehkan Bang, Islam. Bang, mohon maaf Bang. Iya. Langsung aja, nggak usah dianu Bang, nggak usah Ya, dia mau ngasih dibahas infonya itu. itu tentang itu. Enggak. Jadi konteksnya saya itu adalah saya menyatakan bahwa yang saya sampaikan saya merasa puas sebagai salah satu muslim karena akhirnya apa yang dia tanam akhirnya dia tuai di dalam forum ini. Itu konteksnya yang saya mau sampaikan. Alhamdulillah. Jadi sebagai seorang politikus dan dia juga orang hukum, konteks yang dia berkoar-koar menyatakan tentang berdebat dengan Bang Zuma guru kita dan juga dengan Koton Dita dan lain-lain, akhirnya alhamdulillah terjawab. Yang itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa ini rame-rame? Kok kayak ada yang seru ya? Tadi Gurunda, tadi tuh gini Gurunda, ada Gurunda yang kami hormati dan cintai ngebubukin politikus. Ah, itu serunya. Gurunda kelewat tuh. Iya, ada tadi dari jam 11 sampai jam 2 tadi. Ya, Gurunda kami lah, Gurunda Zuma, Gurunda nggak lihat sih. Saya baru naik ini, saya nggak lihat. Aduh, gimana tuh? Sayang banget. Tadi penontonnya sampai 28.000 loh Bang, abang nggak lihat? Itu loh. Nggak lihat Gurunda ya, sampai 28.000 penontonnya loh. Seru pastinya. Ramai ya Bang. Seru banget. Itu dia. Au itu sih siapa tuh Ferdinand Torosoki. Allah, saya baru ngeh ini. Oh iya, ada akun Gurunda. Tadi tuh yang debat sahabat Bang Zuma Gurunda tadi. Mantap kali lawan Ferdinand. Mantap banget sahabat Bang Zuma tuh. Aku baru tahu Sadli bisa kayak gitu. Itu tadi asli Bang. Nggak tahu karena akun saya ini baru jam 2 baru bisa naik banding lagi di ACC. Kan di report kemarin. Alhamdulillah jam 2 tadi baru bisa bangkit. Nah, sekarang bisa dipakai. Jadi tadi sempat diskusinya itu ada yang mewakili saya ya. Terima kasih ya. Iya. Bang, sahabat Bang Zuma. Alhamdulillah. Nah, ini orangnya nih. Wah, Sadli, mantap Sad. Iya, syukur alhamdulillah. Tadi keduanya. Oke, lanjut teman-teman. Bang Agus, masya Allah, syukran ketemu di sini. Teman-teman yang lain, Bro Admin. Iya. Dari host, izin menambahkan. Oke. Jadi Bang Zuma, salam hormat juga kepada semua guru-guru kita di sini dan kepada Bang Zuma, luar biasa. Saya udah ngikutnya udah beberapa tahun ini. Jadi memang dalam konteks ya keduniawian yang dibawakan oleh penantang debat Bang Zuma tadi itu memang luar biasa, dan sebagai salah satu pengamat ilmu komunikasi juga ya, saya ilmu saya tentang agama memang sangat dangkal. Namun dari sisi teknik komunikasi, menggunakan kata-kata jangan panik, kemudian dengan naik turunnya nada dan segala macam, itu sangat terlihat salah satu strategi yang tidak sehat dalam berdiskusi. Apalagi tadi ada rentetan dari kawan-kawan kita yang dari agama sebelah menyatakan, oh jangan panik, dipotong Ustadz Ali ngomong, dipotong. Saya pikir bagi kawan-kawan ya, kalau mau berdebat gunakanlah kata-kata yang sopan, tidak ada yang panik di sini, semua narasumber kita punya jawaban.
Bahkan tadi ada yang saya lihat menyatakan, oh saya hanya anak SD, pakaian SD pun ada narasumber kita menyatakan, saya mungkin lebih di bawah SD lagi, TK, atau di bawah TK ada lagi PAUD, saya siap menjawab kalian. Gitu loh, dengan logika. Bukan dengan kitab saya Al-Quran, tapi dengan logika akan saya jawab. Itu dari saya, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Ini masukan yang sangat luar biasa ya, terutama untuk pribadi saya memang. Yang terkadang kemudian keluar daripada trik, keluar daripada konsep yang biasa saya bawa. Sebenarnya gini, kalau saya pribadi itu, ketika menjamu saudara-saudara kita Kristen, saya akui bahwa saya selalu keluar dari konteks Islam. Dalam arti kata, akhlak Islam itu selalu bergeser. Disebabkan karena satu, mungkin karena saya masih bolehlah masih memiliki jiwa muda ya kan, jadi berapi-api gitu ya. Terus kemudian yang kedua, paham kita tentang dalil Quran itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dan seterusnya, kita paham. Hanya saja terkadang kita kemudian terbawa dalam suasana forum diskusi itu, di mana suasananya mengharuskan kita kemudian ada pada sisi kiri, kanan, depan, belakang atau dimanapun itu, sehingga kita bukan hanya mewakili diri kita, tapi mewakili dari orang yang mendengarkan kita. Karena kenapa? Muncul kemudian ungkapan-ungkapan kecewa ketika kemudian kita tidak mampu mengimbangi lawan diskusi. Sehingga yang muncul ketika ada kaidah, orang yang ikut berdebat dan orang yang mendengarkan debat, kalau dia tidak mampu menganalisa dirinya sebagai oknum pendengar, maka dia bisa saja menjadikan hatinya itu keras. Itu disebabkan karena yang mewakili dalam hal ini, orang yang dipercayakan membawa narasi agama, itu kalah dalam forum diskusi. Maka akan ada rasa kekecewaan, ada juga rasa kemudian kepuasan. Nah, terlepas daripada masukan dari saudara saya ini, itu adalah masukan dari orang yang punya intelektual di atas rata-rata, yang menilai segala sesuatunya itu hanya berdasar terhadap logika akal. Logika akal dalam arti kata adalah ilmu yang sifatnya baku. Harus seperti ini, harus seperti, apalagi dalam ilmu komunikasi itu ada trik-trik kemudian bagaimana dalam kaidah Islam itu ilmu mantik. Memang sebagai orang yang mungkin memberikan masukan atau boleh kata juga memberikan nasihat, memberikan satu trik ya kepada kami para apologet, itu sangat luar biasa tuh. Akan tetapi berbagai macam trik dan metode di dalam berdiskusi itu juga harus dikuasai oleh narasumber dan harus tahu keadaan audiens dan juga lawan diskusi. Nah, sehingga ya saya pribadi tentu harus banyak-banyak minta maaf kepada teman-teman, utamanya para ulama, ya sahabat-sahabat yang kiai-kiai, ya orang-orang berilmu, cendekiawan muslim yang melihat dari kacamata keilmuan yang mereka punya, ini salah ini keliru ini dan seterusnya. Ya, itu saya harus mesti banyak-banyak minta maaf. Karena terkadang kaidah yang kita punya itu terpatahkan oleh kita sendiri disebabkan karena ada trik yang tersembunyi di balik itu semua. Dan ini hanya bisa dipelajari bagi ya mungkin orang yang sama seperti abang saya ini yang belajar ilmu komunikasi. Karena kalau saya punya keilmuan itu hanya memahami, belajar sedikit tentang retorika. Itu sih yang ingin saya sampaikan, Bang. Artinya saya harus sering-sering minta maaf. Memang itu saya akui. Tapi kaidah yang saya punya, illal ladzina zalamu minhum. Itu yang saya pegang. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, maka kita bisa membentuk ibaratkan besi yang bengkok, tidak bisa kita luruskan tanpa ada tempaan yang keras. Tempaan keras inilah yang kemudian selalu menjadi hal-hal yang dinilai, wah ini Bang Zuma ini penghujat, Bang Zuma ini kelewatan dan seterusnya. Tapi meski demikian, namanya manusia biasa, tentu saya harus siap untuk menerima kritikan, masukan yang sifatnya membangun. Dan saya dan teman-teman di Apologet Islam Indonesia pasti akan menerima itu, selama itu adalah hal yang sifatnya membangun. Demikian. Masya Allah, Alhamdulillah, makasih banyak Bang Zuma. Sama-sama Bang. Juga dengan Bang Zuma. Jadi
kebetulan terus terang saya sangat bangga ya sebagai salah satu muslim dan selalu bersyukur dalam iman Islam saya, di dalam lingkungan saya yang terlalu banyak orang asing, kebetulan mohon maaf lingkungan pekerjaan saya banyak orang asing, namun yang namanya tetap dengan iman saya, bahkan banyak yang mereka penasaran dan bertanya bagaimana sebenarnya keislaman itu. Jadi kami juga alhamdulillah, walaupun kami di sebuah perusahaan asing, perusahaan multinasional, alhamdulillah presiden direktur kami di Amerika menyetujui untuk pembangunan masjid di lingkungan perusahaan. Saat ini Allahu Akbar, Masya Allah. 600 meter persegi, sebuah masjid yang tidak perlu saya sampaikan. Bagi rekan-rekan yang khususnya muslim, berdakwah mungkin cara saya seperti ini. Saya mungkin tidak sepintar, sehebat Bang Zuma dan juga kawan-kawan apologet di sini. Namun saya mau menyatakan bahwa ini adalah ikhtiar saya, ya, dalam bentuk keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Rasul kita Muhammad SAW, semoga nantinya beliau mengijabah kita juga di hari akhirat nanti atas apa yang kita ikhtiarkan di dunia ini. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kepenasaran saya terjawab ketika hari ini entah kenapa mungkin kun fayakun, saya sekali membuka aplikasi langsung lewat. Kenapa? Ketika melihat Viti dia menantang Bang Zuma tuh saya aja udah greget banget gitu. Gimana caranya ya saya bisa ketemu orang ini gitu untuk berdebat dengan saya, yang pengetahuan agama saya terus terang saya dangkal. Tapi kalau secara logika, bagaimanapun dalil atau apapun yang dia bawa, insya Allah saya punya jawabannya. Demikian para guru saya di sini, saya mohon izin turun. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, Abang, kau Jazakallah khair. sehat selalu, bikhair. Siap, Masya Allah. Iya, silakan teman-teman yang lain. Ya, kita naikkan lagi ya Gurunda. Ini ada Kristen. Baik. Alven Danilo dari Islam atau dari Kristen, Bang? Halo? Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Dari Islam atau dari Kristen, Bang? Saya Islam, Bang. Oh, Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih Bang sudah mampir. Ada yang mau disampaikan sebelum turun, Bang? Oke, saya sedikit penasaran, Bang. Saya jujur Islam, akan tetapi ada beberapa hal yang bikin saya penasaran. Soalnya ini ada pembahasannya terkait teman-teman saya juga, baik itu di tempat kerja ataupun di bangku kuliah. Gini Bang, saya kan Islam ya Bang, udah terlahir agama Islam. Nah, ada salah satu teman saya bertanya, katanya begini, ada yang menyatakan atau hadis atau Al-Quran gitu, saya lupa, bahwasanya kecuali agama Islam itu tidak akan masuk surga. Pernah dengar ayat atau hadis seperti itu mungkin? Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya memang benar kecuali agama Islam itu tidak akan masuk surga, lantas bagaimana jikalau ada saudara kita yang sudah terlahir di agama yang lain itu dan meninggalnya dalam keadaan agama kecuali Islam atau agama lain. Nah, apakah dia sudah divonis akan masuk neraka dan tidak akan masuk surga? Lantas alangkah kejamnya Allah menciptakan makhluknya hanya untuk menjadikan dia penghuni neraka. Nah, menurut pandangan Bapak itu bagaimana? Mungkin yang punya ilmu terkait hal itu bisa dijelaskan. Jujur saya sangat tertarik apa yang disampaikan bapak-bapak tadi. Sepertinya untuk ilmunya udah di atas banget dibandingkan saya
masih dangkal gitu. Jadi saya sangat tertarik banget untuk bertanya seperti ini. Mungkin itu aja yang ingin saya pertanyakan atau diskusikan. Jujur saya sangat menantikan Gurunda? jawaban dari Ya, Bapak-bapak. ya, Terima makasih Bang Alven. Silakan Gurunda, mau langsung dijawab atau gimana Gurunda? Ya, saya jawab. Silakan Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini kita sedang mempertanyakan otoritas Allah, pencipta langit dan bumi, sampai mampu kemudian kita mengatakan betapa tidak maha adilnya Allah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dialah Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah manusia makhluk ciptaan yang akan ditanya. Itu satu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pola tentang makhluk ciptaan dan Khalik sang pencipta, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sampai berproses bagaimana malaikat kemudian protes kepada Allah, kenapa hendak engkau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di atas muka bumi? Mereka hanya akan menghabiskan waktu untuk melakukan pertumpahan darah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian. Ilmumu hanya secuil. Aku ini yang tahu tentang apa yang aku perbuat. La yus'alu amma yaf'al. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, ketika kemudian Islam itu datang, semua diajak kemudian kepada Islam. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَزْلَمَ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Siapakah yang lebih zalim? Itu Allah mengatakan, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi, padahal mereka sudah diajak kepada Islam. Sudah diajak kepada Islam. Berbeda cerita ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah? Beliau diutus, dipilih sebagai orang yang terkasih oleh Allah pada zamannya. Memilih Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, kata Allah, "Inni ma'akum," aku bersama dengan kaumnya Nabi Musa. Ini pilihan yang cuma prioritas kepada Bani Yakub dalam naungan ajaran Nabi Musa. Lalu bagaimana dengan keturunan Nabi Adam di luar daripada Nabi Musa? Ada seruan? Tak ada. Tapi Allah hanya mengutuskan kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Yakub. Begitu Nabi Isa datang, wa iskala Isa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanyalah rasul untuk kalian. Lagi-lagi hanya untuk Bani Israel. Lalu di luar Bani Israel itu siapa? Tak ada juga. Mereka hidup di zaman fatrah. Lalu kemudian begitu Islam datang, jangankan orang yang di luar Bani Israel pun diajak oleh Allah, diajak oleh Islam untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam, meninggalkan pokok-pokok syariat yang ada pada mereka yang didatangkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Qad ja'akum rasulun bani lakum katsir minat dan seterusnya, saya lupa dalilnya. Telah datang kepadamu rasul kami untuk mengajarkan kamu semua kepada jalan keselamatan. Nah, setelah datang apa kata Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW? Bil bayyinati was zubur wa anzala ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila alaihim wal alam yatafakkarun. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia untuk menjelaskan isi Al-Quran agar manusia tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, jadi kata Allah, waman azlamu mimman iftara. Siapakah yang paling zalim di antara orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia sudah diajak kepada Islam? Jadi tidak ada yang dipersalahkan di sini. Ketika lahir kemudian dia sudah mengetahui tentang Islam. Lain cerita kalau dia tidak pernah mengetahui tentang Islam. Terus kemudian di dalam kitab mereka sendiri, di kitab yang mereka genggam sendiri, mereka diperintahkan untuk taat kepada Allah dengan menggunakan akal. Kasihilah Tuhan, taatilah Tuhan dengan segenap akal budimu. Jadi dia diperintahkan, itu satu. Yang kedua,
Diperintahkan pula, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada hidup keberagamaan yang jauh lebih baik daripada penganut Torah. Yang ketiga, dikatakan bahwa akan datang seorang penolong setelahku yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Yang keempat, tanda-tanda nabi palsu adalah pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan juga bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Mereka baca itu dalam kitab mereka. Kenapa mereka tidak tinggalkan tanda-tanda nabi palsu itu? Karena mereka lah yang melakoni setiap hari memanggil Yesus Tuhan. Kenapa nggak ditinggalkan? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu telah datang seluruhnya dari Tuhanmu. Siapa mau beriman silakan. Siapa yang mau kufur silakan. Tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana mereka yang mati dalam kekafiran? Bagaimana mereka yang kemudian lahir dalam keadaan keluarga kafir? Justru Bible kalau mereka pelajari tanpa dogma dan doktrin akan mengantarkan mereka kepada Islam. Contoh, Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 14? Aku tinggalkan Islam untuk kalian semua. Dalil. Kenapa mereka enggak menuju kepada Islam? Dalil. Akan datang seorang penolong setelahku, di mana penolong ini akan memuliakan aku. Coba cari agama di mana agama itu memuliakan Yesus. Nabi yang datang kepada Bani Israel, hidup di tengah-tengah Bani Israel, hidup tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil. Itu di mana? Di Islam. Terus kenapa nggak mau memeluk Islam? Padahal itu adalah nasihat Yesus. Aku tinggalkan damai sejahtera. Shalom. Shalom, salam, Islam. Itu aja sederhananya seperti itu, Bang. Jadi polanya adalah kemudian siapa di antara dua agama yang memuliakan Yesus? Islam atau Kristen? Kalau Anda masuk mempelajari Bible, Yesus sebelum dilantik menjadi Tuhan pada konsili, itu diawali tentang tuduhan dan fitnahan bahwa dia adalah oknum yang mati secara terkutuk di atas tiang salib. Kalau dia terkutuk, apakah itu dimuliakan? Diludahin, ditonjok, apalagi ditampar mukanya, habis itu ditusuk lambungnya, habis itu dikatakan kemudian terkutuk, lalu menjadi mayat, bangkit menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit menjadi Tuhan. Untuk orang-orang Kristen. Saya kira gitu, saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina, silakan dilanjut. Bang Dindar Diansa. Oke, Bang Zuma. Iya. Dimana kita akhiri live-nya kan? Ahisuki baru naik. Oh iya. Nangis di beliau nanti guru kita. Guru kita baru datang. Tadi ada kegiatan. Enggak sempat nih, Mak. Begitu bangun, udah selesai debatnya. Aduh, kecewa saya. Parah. Oh gitu. Iya, nggak sempat nyimak debatnya Bang Alhi Juma tadi. Bisa ditonton lah. Seru banget Ustadz debatnya. Iya. Saya juga nggak lihat loh. Nanti saya tonton. Saya coba pernah ini Bang Ahi. Ini ada Bible berjalan. Ya, selamat datang Bible. Islam telat. Oh, sorry. Bang Ustadz. Ardi. Oh, Pak Disugi. Oh, lanjut. Itu tadi Bang Dewa kan pakai seragam SD. Nah ini saya waktu masih SD ini saya pakai seragam saya. Berarti lihat tadi. Lihat tadi dia. Tapi kalau mau ditutup lah Bang Sadli kalau mau ada kesibukan. Ya, 30 menit maksimal, habis itu kita tutup. Mana tahu ada Ahi ini lagi live di YouTube? Enggak. Oh enggak. Ya udah, kalau enggak ada oten kita rehat aja dulu teman-teman, habis Isya insyaallah kita ketemu lagi. Naik lagi saudara kita Alvin Danio. Masya Allah. Si Bang Zuma atas penjelasannya.
Mungkin tadi jaringan saya sedikit bermasalah ya, mohon maaf. Jujur ya, tadi ada saya baca komentar banyak banget yang mempertanyakan keislaman saya, bahkan saya disuruh syahadat dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini sebenarnya kita hanya diskusi saja ya, jadi nggak usah kita mengubar kebencian dan lain sebagainya. Jujur ini pengalaman saya. Ketika saya di bangku kuliah kemarin, ada beberapa teman saya yang Nasrani, yang Katolik itu menanyakan hal itu. Jadi jujur saya nggak bisa untuk ngejawab, karena setahu saya itu kecuali yang beriman atau agama Islam itu tidak akan masuk surga. Nah itu yang setahu saya. Tapi saya ya udah, kita hilangin aja konteks apa namanya apa ya, pembahasan kita itu udah lupain gitu. Jadi Ya, nggak ada seharusnya titik Anda tanya temunya balik, seperti itu. Bang. Seharusnya Anda tanya balik, kalau menurutmu bagaimana? Apa selain orang yang beragama Kristen bisa masuk surga gitu? Nah, Tanyanya dia juga gitu. seperti itu. Dia juga menyatakan pernyataannya sama kayak kita. Nah, itu. Nah, jadi intinya ada beberapa teman saya, ya kita ini kan setiap agama kan pasti diajarkan toleran ya. Jadi nggak usah terlalu memperdebatkan hal itu. Nggak ada, Karena Bang. Di Kristen setiap nggak ada masing-masing ngajarkan itu toleransi, pasti ada. Bang. Gimana? Di Kristen nggak ada ajaran toleransi, nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, udah ada. Bahkan menerima tamu beda agama dilarang, Bang, dalam Kristen, Bang. Tapi Di berarti mana sempurna ayatnya? banget ya Nabi. 2 Yohanes 1, coba kamu catat ya. 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak masuk ke dalam rumahmu, dan janganlah mengucapkan salam. Barang siapa mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Jadi tidak ada ajaran toleransi di luar Islam, nggak ada. Yang mengajarkan toleransi cuma di Islam. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada ayat yang semacam itu di luar Islam, nggak ada. Kristen menerima tamu beda agama dilarang. Itu dia. Oke. Sedikit terkait dengan ini ya Bang. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan, Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was-sabi'ina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan amalan soleh, mereka mendapatkan pahala dari Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Artinya Allah memberi ruang kepada orang Yahudi, Nasrani untuk masuk ke dalam jannah. Tapi ada kemudian pembatasannya. Orang-orang Yahudi yang dimaksud di sini adalah orang yang beriman kepada Allah pada masa Nabi Musa. Orang-orang Nasrani yang dikatakan beriman di sini adalah mereka yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam sampai pada datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW itu datang, maka orang Yahudi, orang Nasrani wajib hukumnya ikut kepada ajaran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada lagi agama-agama yang lain kecuali Islam. Hanya saja yang perlu dipahami, Islam itu dari Allah. Islam itu sudah ada sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Runutan Nabi kemudian dan kitab suci yang diberikan kepada mereka sampai kepada datangnya Nabi Muhammad SAW. Semua mereka adalah Muslim. Muslim itu adalah yang berserah diri, yang tunduk kepada aturan mainnya Tuhan. Aturan Tuhan, pokok pemberitaan dari hukum, perintah, larangan, dan juga apa yang menjadi item-item amalan-amalan dalam beragama yang dibawa oleh para nabi, itu adalah Islam. Nabi Adam diperintah, jangan kau makan buah dari pohon ilmu pengetahuan baik dan buruk. Hukum-hukum ini adalah hukum Islam. Ketika Adam alaihissalam taat kepada hukum itu, maka dia disebut Muslim, berserah diri kepada perintah tersebut. Tapi ketika Adam alaihissalam tidak tunduk kepada perintah itu, maka dia disebut kufur, ingkar. Ketika dia bertobat kembali, maka disebut Muslim. Nabi Abraham alaihissalam datang membawa pokok hukum kepada anak-anaknya, kemudian keturunannya. Apa itu sunnah? Sunat kurban hewan dan tauhid. Ketika kemudian ada kaidah, ada hukum, wajib sunat, kurban hewan, mentauhidkan Allah, maka itu Islam, pokok-pokok hukum. Ketika
ketika orang mentaati perintah-perintah itu, maka mereka adalah muslim. Begitu Nabi Isa alaihissalam datang, ini Rasulullahi ilaikum. Orang Yahudi pada saat itu, orang Nasrani pada saat itu, yang kemudian tunduk kepada item-item pengajaran Isa, maka mereka disebut orang muslim. Meski milah yang ada pada mereka itu jalan lurus pada saat itu belum disebut Islam. Tapi ketika kemudian Nabi Muhammad SAW dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam itu menjadi jalanmu. Artinya apa? Yang disempurnakan ini adalah item-item pengajaran Allah kepada Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi-Nabi selanjutnya sampai kepada Nabi Muhammad, baru sudah disempurnakan Islam itu. Tapi ajaran pada masa para Nabi bersangkutan itu sudah sempurna pada zamannya. Tapi Yesus mengatakan pada saat dia datang, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Nabi kebenaran, dia yang akan membimbing kalian kepada seluruh kebenaran. Nah itu satu. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai kaidah hukum seperti yang dijelaskan guru saya tadi, Akhi Sugi, Bible berjalan terkait dengan Islam, tak ada pernah kita temukan di dalam kitab manapun kecuali dalam Torah yang mengajarkan bahwa, dan juga pengajaran Yesus, bahwa hidup kekal yaitu mendapatkan surga ketika mentauhidkan Allah dan mengimani dirinya sebagai Rasul Allah. Nah, Al-Quran mengatakan begini, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, walladzina 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Ini orang Islam nih. Walladzina humul lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ini umat Islam. Mukmin, salat, zakat dan seterusnya. Ini orang Islam. Apa kata Allah? Mereka sudah memiliki warisan. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam adalah pemegang warisan tunggal terhadap surga Firdaus. Nih jaminan nih. Ini warisan, Bung. Kalau warisan tanah yang ada pada diri kita, itu mutlak hak milik kita. Tidak ada yang boleh mengganggu, karena itu adalah warisan. Nah sekarang umat Islam bukan diwariskan tanah, bukan diwariskan bumi, tapi diwariskan kepada mereka Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Ada nggak yang bisa mengganggu kalau ini warisannya umat Islam? Ada nggak yang bisa mengambil suatu warisan? Nggak bisa. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Kristen, mana warisannya? Bahwa mereka dijamin surga. Yang ada Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, mereka diwariskan neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, saya kira begitu saudara saya, supaya di sini tidak ada kemudian hal tendensi nuansa negatif. Bolehkah kiranya sahabat saya ini bersahadat seperti saya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan. Masya Allah, terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah, subhanallah. Syukran. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bang Zuma atas penjelasannya. Dari sini saya keingat dari kisah Nabi Muhammad ya, dulu ketika dia berangkat ke masjid, ada seorang Nasrani yang membencinya, bahkan dia meludahinya sampai berapa kali. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW beliau tetap sabar. Nah, ketika beliau tidak meludahi dia lagi, bahkan dia kayak menanya-nanyakan, kok saya nggak diludahin lagi gitu. Itu sempurnanya Nabi Muhammad, rendah hatinya Masya Allah luar biasa. Dan pada akhirnya si yang pembencinya itu masuk agama Islam juga. Nah, harusnya kita sebagai umat Islam harus seperti itu juga. Kita rendah hati, jangan mengubar kebencian. Seperti benar itu. Sekali, ketika kita rendah hati, ketika kita baik kepada teman-teman kita yang Nasrani, insya Allah hatinya akan terbuka. Yakinlah. Iya, keren. Masya Allah. Iya, alhamdulillah saya dapat ilmu. Terima kasih ya, silakan, Bang Zuma dan Bapak-bapak sama-sama semuanya. Saudara Alpen. Saya ya. izin turun ya Pak. Iya, silakan Bang. Sehat selalu Bang ya. Iya, terima kasih. Amin. Sehat juga untuk Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Aisugi kemana beliau? Aisugi kemana? Terpental kayak Bang. Oh, terpental. Bang Kores.
Cek. Gimana Bang Zuma, kita akhiri saja. Masuk. Mau ditutup Kores ya nanya, Bang? Bang Kores nanya kan kapan Bang Zuma datang. Aku bakal infoin. Nanti tiba-tiba aja udah ada di sana ya. Tunggu saja. Loh, ini kan mau diaturin ininya loh. Nanti tuh panjang loh. Ada Gurunda. Pokoknya Gurunda syuting. Dengar Habis- dulu. Dengar ya. dulu. Ya, terus. Pokoknya nanti aku Bukan. Saat ini dengar dulu. Dinda Kors dengar dulu, dia mau ngapain ini panjang maksudnya. Oh iya, kita dengerin dulu Bang. Mau mandi air panas lagi, air belerang. Itu kan belum. Pertama syuting kan Gurunda, itu Gurunda only. Abis itu kan dialog lintas zaman terbuka. Abis itu kita safar ke Jawa Tengah loh. Makanya Jawa harus Tengah. tahu tanggalnya. Oh kalau yang ke Jawa Tengah belum Bang, itu mungkin yang lama itu nanti di bulan 5 atau 6. Oh gitu, ya wes lah. Intinya ya itu yang dialognya ini karena kan kita booking tempat nanti. Ya, yang bulan ini nanti aku tinggal info Bang Kores saja Bang, aku di cafe ini datang Bang, gitu ya. Oke siap lah kalau begitu. belajar evaluasi. Bang Zuma mau ke Jawa Tengah kah Bang? Kalau Tegal itu di mana? Jawa Tengah ya? Tegal. Jawa Tengah, Tegal. Jawa Tengah. Perbatasan sama Jabar itu. dekat. Insya Allah kita ke Jawa Tengah. Kenapa belum pernah ke Jawa Timur Bang Zuma? Timur itu mana? Kendari Utara bukan? Malang. Surabaya. Bukan apa Timur. Itu Timur juga tuh. tujuannya ke situ juga. Si Masya Sadin mau ngajak Allah. kemana juga. Oh gitu. Insya Allah ketemu ya Bang Zuma ya. Aku pengen ketemu Bang Zuma. Insya Allah. Tapi jangan suruh lakinya karate nanti ya. Saya takut. Gurunda kalau ketemu suaminya Teh Khadijah dibawa terbang Gurunda. Nanti duel lagi Bang Zuma ya. Karateannya sama suami. Ya itu dia makanya. Aduh. Belum kelihatannya jago kungfu dia. Enggak berani lah Bang. Kita sama gurunya kita ini enggak berani Bang. Guru. Benar-benar guru Suaminya kungfu. Teh Khadijah kalau nggak salah Wing Chun Gurunda. Wow hebat itu Wing Chun. Wing Chun. Itu dapat ilmu kesehatannya juga itu, napasnya juga bagus. Ke Pantasan Malang, istrinya ini cantik terus dibuatnya. Masya Allah. Ke Malang terbang. Di Wing Chun. Terbang. Ustadz Sugi udah pernah terbang loh. Oh kan aku bilang juga dibawa terbang Gurunda pasti. Iya dibawa terbang, insya Allah. Oh beliau pilot Iya, para layang. iya. Oh masya Allah. Iya. Insya Allah segera ketemu Bang Zuma. Amin.